Dan kalian tahu nggak berapa banyak orang yang beli video tersebut? Polisi menemukan sebanyak 260.000 akun yang membeli gambar dan video-video dari N-Room tersebut. Hai everyone, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya udah klik video ini. So malam hari ini aku bakal ceritain ke kalian kisah yang pernah gegerkan dunia pada tahun 2020 kemarin. Ini adalah kasus N-Room, teman-teman. By the way teman-teman, maaf kalau misalnya kalian ada dengar suara-suara nyanyian ya, karena memang lagi ada yang karaokean di dekat sini. So maaf banget kalau misalnya kalian terganggu ya. Nah, jadi kasus N-Room itu teman-teman merupakan suatu kasus yang merujuk pada suatu kejahatan jual beli konten eksploitasi seksual di platform Telegram, teman-teman. Dan kasus ini tuh berasal dari Korea Selatan. Dan teman-teman, kasus ini tuh sudah diangkat menjadi film dokumenter di Netflix dengan judul Cyber Hell: Exposing an Internet Horror. Kalian bisa tonton di Netflix sekarang juga. Tapi tunggu video ini siap dulu. So, daripada lama-lama, aku bakal langsung ceritain sekarang. Nah, teman-teman, berdasarkan penyelidikan, kasus tersebut itu terjadi mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Ada dua sosok yang menjadi fokus dalam kasus ini, teman-teman. Yakni seorang pria dengan nickname God dan seorang pria dengan nickname Baksa atau dokter kalau dibahasakan di bahasa Indonesia. God sendiri merupakan orang yang mengoperasikan 8 chatroomnya yang ada di Telegram, teman-teman. Nah, jadi masing-masing dari chatroom tersebut itu diberi nama sesuai dengan ordinal number, teman-teman, atau nomor urut. Seperti chatroom yang pertama itu nama judul besarnya chatroom pertama. Terus ada yang kedua, yang ketiga, keempat sampai dengan ke-8, teman-teman. Jadi ruang satu itu isinya foto-foto dan video dengan durasi 28 sampai 31 detik. Dan jika ada member dalam room tersebut yang ingin meminta video lengkapnya atau foto-foto yang lebih jelas atau bahkan yang hal menjijikan lainnya yang ada di dalam video itu, mereka bakal disuruh untuk masuk ke ruang nomor 2. Tapi syaratnya kalau mau masuk tuh kalian harus bayar gitu. Jadi semakin tinggi tingkatan kamar tersebut, semakin tinggi juga bayarannya. Dan dari situlah teman-teman, God dapat penghasilan dari Telegram. Dan karena metode penamaan inilah teman-teman, kasus ini disebut-sebut sebagai kasus N-Room atau insiden kamar ke N. Nah, Baksa kemudian muncul sebagai copycat dengan membuat chatroom baru yang diberi nama Baksa Bang atau Doctor's Room. Selain menjadi copycat, teman-teman, Baksa juga tugasnya itu untuk menarik targetnya atau mencari target-target yang mereka inginkan. Terus kita mikirkan gimana cara si Baksa ini bisa ngumpulin atau dapat target sebanyak itu, teman-teman. Jadi Baksa ini tuh ada dua cara. Jadi cara yang pertama, Baksa bakal memposting lowongan pekerjaan di Twitter dan Instagram. Dan target utamanya si Baksa ini, teman-teman, bahkan ada anak yang masih 8 tahun udah dijadikan target mereka. Kenapa seperti itu? Ya, kita kan mikir secara logika ya, anak-anak tuh gampang ditipu, anak-anak itu gampang untuk dimanipulasi gitu. Dan karena postingan tersebut, teman-teman, bakal ada yang ngechat kan untuk menanyakan gimana lowongan pekerjaannya. Dan di dalam ruang chatroom Twitter atau Instagram itu, Baksa bakal mengirim satu link yang dimana link tersebut untuk mengisi data-data pribadi kita kalau misalnya kita mau daftar kerja seperti KTP, kartu keluarga, SIM, dan lain sebagainya deh, teman-teman. Pokoknya informasi pribadi kita harus kita isi di link tersebut. Nah, kan dari situ udah terjalin kontrak nih. Dan ternyata kerjaan yang dimaksud itu adalah kerjaan sebagai model. Dan anak-anak mana sih yang gak tertarik untuk jadi model, teman-teman? Awal-awal kerja, Baksa bakal minta itu foto-foto ya seperti model biasa, menggunakan pakaian yang ya gimana model gitu ya, pakaian yang terbuka, yang masih normal sebagai model untuk kita pandang. Tapi lama-kelamaan permintaan si Baksa kepada si korban ini makin jadi, teman-teman. Minta foto yang lebih vulgar lagi, makin minta foto yang lebih gak genah lagi. Dan kalau misalnya si korban ini nolak, dia bakal diancam kalau apa yang dia kirim sama si Baksa itu bakal disebarinnya ke keluarganya, temen-temennya, tetangganya, pokoknya orang yang dikenal, teman-teman. Atau bahkan sampai diancam si Baksa ini bakal turun tangan, bakal jumpain si korban secara langsung dan bakal videoi aktivitas si korban ini, teman-teman. Sampai-sampai ya bisa-bisa di
itu cara yang pertama teman-teman. Kalau cara yang kedua ini lebih mind blowing lagi, karena semakin canggihnya teknologi, si Baksa ini juga semakin canggih juga ya kan, bagaikan robot. Dia bakal ngirimin link tersebut ke orang-orang yang udah terpilih sama dia, orang-orang yang cantik, cewek-cewek cantik, ya terutama juga anak-anak di bawah umur seperti yang aku bilang tadi. Dan dia bakal mengirimkan sebuah link kepada korban tersebut. Dan jika korban tersebut membuka link tersebut, maka data-data pribadi yang udah kita masukkan ke Instagram atau Twitter itu bakal langsung masuk kesedot ke dalam link itu. Nah, jadi seperti ini ya. Kan kita kalau misalnya ada orang ngirim link, pasti kita mikir gini kan, link apa gitu. Dan karena rasa penasaran kita, langsung kita pencet tuh. Kita pencet, ya udah itu udah masuk semua. Dan dari situlah teman-teman, si Baksa akan screenshot bukti-bukti yang udah terjadi itu. Padahal si korban itu nggak tahu apa-apa, cuman ngeklik link tersebut. Dan seperti cara yang pertama, Baksa bakal minta mereka untuk foto-foto yang gitu-gitu. Dan kalau misalnya dia nolak, bakal itu seperti yang udah aku bilang tadi. Nah teman-teman, laporan tentang konten ilegal semacam itu yang dibagikan di Telegram itu sudah bermunculan sejak tahun 2019. Jadi sepanjang tahun 2019 dari Januari sampai Desember itu sudah banyak laporan masuk ke polisi. Bahkan ada yang sampai sudah dibuat di artikel atau di berita. Misalnya Seoul Shinmun teman-teman. Jadi Seoul Shinmun ini merupakan surat kabar harian berbahasa Korea yang diterbitkan di Korea Selatan. Jadi surat kabar tersebut diterbitkan melalui jurnalis penyamaran teman-teman. Nah jadi jurnalisme ini ia menemukan ruang Telegram rahasia yang di dalamnya menyebarkan pelecehan anak dan kekerasan seksual terhadap anak-anak di awal bulan Januari. Dan gak lama kemudian teman-teman, dengan cara yang sama jurnalisme ini juga ia melaporkan kembali bahwa Telegram digunakan sebagai platform untuk mengirim gambar dan video-video ilegal, dan itu dilaporkannya pada bulan April teman-teman. Pada awalnya ketika kasus ini diketahui di komunitas daring yang didominasi oleh laki-laki, ada seorang pria yang melaporkan kasus N-Room dengan cara ia menghubungi 112. Namun sayangnya teman-teman, polisi nggak menganggap laporan itu kredibel dan diabaikan aja udah laporan itu. Hingga pada bulan Juli tahun 2019, orang pertama yang menyelidiki kasus tersebut adalah 2 orang mahasiswa teman-teman yang menggunakan nama Tim Flame. Pada tanggal 12 Agustusnya, Electronic Times bersama dengan SBS atau Seoul Broadcasting System, mereka adalah media pertama yang melaporkan kasus N-Room ini teman-teman. Dan karena terbitnya laporan tersebut, kasus ini kemudian berdampak besar dan memicu kemarahan publik pada saat itu. Hingga teman-teman, operator utama Baksa itu ditangkap. Tapi sayangnya kaki tangan dan pengguna Telegram yang membagikan video-video tersebut demi uang itu masih belum ketangkep teman-teman. Jadi karena masyarakat udah marah, barulah itu polisi heboh untuk terus menindaklanjuti kasus ini. Dan di sela-sela waktu untuk mencari kaki tangan dan orang-orang yang bersangkutan dalam kasus ini, polisi memperoleh daftar orang-orang yang membeli video tersebut atau member-member yang ada di N-Room itu, dari room 1 sampai room 8. Dan kalian tahu nggak berapa banyak orang yang beli video tersebut? Polisi menemukan sebanyak 260.000 akun yang membeli gambar dan video-video dari N-Room tersebut. Dan GG-nya lagi teman-teman, lebih dari 5 juta orang menandatangani petisi nasional yang menuntut pengungkapan identitas dari pengguna yang berbagi di ruang obrolan tersebut kepada publik, termasuk semua pengguna berbayar sampai yang gratisan yang sudah terdaftar atau menjadi member di Doctor's Room tersebut. Dan jumlah anggotanya dipastikan mencapai angka 15.000 pengguna. Operator mata uang virtual dan kripto Korea sepakat untuk bekerja sama dengan pihak yang berwenang dalam menangani kasus ini. Setelah menyimpulkan bahwa para pemimpin dan member di N-Room tersebut membayar dengan mata uang kripto atau virtual mulai dari 1 juta won atau itu sekitar 11.500.000 rupiah teman-teman. Dan hingga pada tanggal 27 April tahun 2020, hampir 40 orang sudah teridentifikasi melalui pelacakan transfer uang mata kripto. Dan teman-teman, pada tanggal 23 Maret 2020, SBS mengungkapkan tersangka Doctor's Room. Siapa dia? Namanya Cho
Jubin. Sosok yang konon katanya adalah seorang mahasiswa berprestasi di kampusnya. Dan keesokan harinya pada tanggal 24 Maret, menyusul keputusan Komite Peninjauan Pengungkapan Informasi Pribadi dari Badan Kepolisian Metropolitan Seoul dan tindakan pengungkapan identitas resmi diambil tentang kasus khusus mengenai hukuman kejahatan seksual, teman-teman. Ini merupakan kasus pertama di mana tindakan pengungkapan identitas resmi telah diambil untuk seorang penjahat seksual. Seorang kaki tangan cowok yang bernama Nam Kyung Eub, maaf banget kalau aku salah pengucapan namanya ya teman-teman. Ia terungkap pada tanggal 15 Juli tahun 2020. Sementara itu, pengguna lain dengan nama panggilan Watchman, ia terungkap dengan nama John. John merupakan seorang pekerja perusahaan yang berusia 38 tahun pada saat itu yang pernah menerima hukuman percobaan karena mendistribusikan pornografi di masa lalu. John didakwa atas dugaan mengoperasikan situs internet yang menampilkan rekaman ilegal dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Namun karena terungkap selama persidangan ada sangkut pautnya dengan Nth Room, pengajuan permohonan untuk dimulainya persidangan kembali pada saat itu sedang berlangsung. Shin yang merupakan mantan operator Nth Room adalah seorang pria yang berusia 30-an yang sebelumnya telah menerima hukuman percobaan karena melanggar undang-undang. Dan Shin ditahan polisi pada bulan September pada tahun 2019 kemarin. Ia menerima hukuman 1 tahun penjara pada sidang pertamanya dan karena jaksa tidak mengajukan banding pada saat itu, diperkirakan hukuman ini akan menjadi final pada saat sidang kedua. God sendiri mengeklaim teman-teman kalau dia sendiri nggak akan tertangkap menurut informasi yang dirilis ke JTBC News. Dia mengeklaim tidak pernah menggunakan teleponnya sendiri dan semua mata uang yang ditransfer tadi sama si member itu ditransfer melalui voucher hadiah sehingga nggak bisa dilacak. Itu klaiman dia, padahal ya ketangkep juga ya kan. Dia juga mengungkapkan bahwa kalau dia meninggalkan teleponnya nggak akan ada bukti yang memberatkan dia, bahkan jika dia menyerahkan diri. Ya, pedean banget dia, pedean banget. Moon Hyung Wook yang dijuluki sebagai dewa-dewa, ia ditangkap dan didakwa pada bulan Mei dan ditahan pada tanggal 12 Mei tahun 2020. Dan keesokan harinya pada tanggal 13 Mei-nya, informasi tentang dewa-dewa tersebut udah diungkapkan ke media. Dan pada bulan April tahun 2021 kemarin, Moon Hyung Wook dijatuhi hukuman 34 tahun penjara. Seorang kaki tangan Moon yang bernama An Sung Jin juga terungkap pada tanggal 22 Juni tahun 2020 hingga pada tanggal 26 November tahun 2020. Cho Joo Bin dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dihukum 40 tahun penjara, teman-teman. Cho dilaporkan mengatakan ingin meminta maaf kepada semua korbannya. Karena dia minta ngomong kayak gitu, mau minta maaf, alih-alih berkurang hukumannya, malah ditambah 2 tahun coy. Hukuman tersebut ditingkatkan menjadi 42 tahun pada bulan Oktober tahun 2021. Dan dilaporkan pula bahwa karena kerjasama dari perusahaan mata uang kripto tadi, sebanyak 3.757 orang yang terkait dengan kejahatan Nth Room telah ditangkap hingga bulan Desember 2020-nya, dan 245 diantaranya itu udah dipenjara, teman-teman. Dan itulah hukuman yang didapatkan mereka menurut film dokumenter yang aku sebutin tadi, teman-teman. So, maybe this is the end for me for today. Kalau misalnya ada kekurangan yang aku sampaikan sama kalian di video ini, atau kalian mungkin ada informasi tambahan, kalian boleh banget kasih komentar di bawah. Untuk kamu yang suka video ini, jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe-nya juga, teman-teman. Kalau bisa share juga ke teman-teman kamu. Thanks for watching everyone and enjoy your life. See you.